ada yang 21. Gitu ya. Jadi 24 sama 35 hari ini adalah rentang jarak antara satu cycle ke cycle berikutnya. Yang terjadi rata-rata adalah di antara waktu 28 hari. Tapi ada yang lebih dari itu, ada yang 35 gitu ya. Ada yang 31, ada yang 32. Kalau di atas itu nggak normal, karena tadi teman-teman ini udah cerita, kalau dia siklusnya lebih panjang, maka kemungkinan besar dia 1 tahun itu dia menstruasinya bisa cuma beberapa kali. Artinya bisa jadi dia 2 bulan sekali tuh baru menstruasi, gitu ya. Kalau terlalu cepat, nah itu yang kadang-kadang sebulan bisa 2 kali, ya kan? Nah berarti ada kemungkinan ada hormon imbalance di situ, sehingga kenapa akhirnya cycle-nya cepet banget. Nah, secara umum 28 hari dibagi 14 folikel, 14 luteal. Oke. Nah, pada saat di fase folikuler apa yang terjadi? Di follicular phase apa yang terjadi? Pematangan dari folikel. Folikel itu untuk apa? Iya, untuk apa? Dia benda apa tuh folikel? Siapakah itu folikel? Folikel adalah apa? Saya nggak dengar. Sel telur. Ya, ada hubungannya sama sel telur. Apa nih? Dia siapanya si sel telur? Temennya kah? Saudaranya kah? Apa jadinya dia? Siapa dia? Iya, isinya apa? Isinya sel telur. Jadi apa? Tempat berkembangnya. Iya. Jadi kita itu kalau kita kembali ke siklus sel di zaman dahulu kala, di zaman kalian masih belajar sains dan biomedik, kita bicara mengenai ada satu sel yang berada pada fase gap 0 itu di waktu yang lama. Oke, itu adalah saya bilang waktu itu siapa? Lupa lagi kan? Saya ngomong sampai berbusa-busa waktu itu kan. Dia adalah si sel telur. Sel telur itu bahkan dia bisa dalam waktu yang lama tuh beneran lama sampai 50 tahun. Namanya folikel primordial ini. Oke, dia berada di fase yang lama banget sampai bisa bertahan sampai 50 tahun. Nah, kita lahir dengan banyak sekali sel telur gitu ya. Tapi yang matang 1 bulannya cuma 1. Kadang-kadang 2. Tapi most of the time 1. Gitu ya. Nah, inilah yang disiapkan oleh si folikel ini tadi kan. Dia mematangkan folikel, kemudian menyiapkan si telurnya, hingga nanti pada kira-kira hari ke-14 dia akan ovulasi, keluar dari si folikel. Betul? Nah, apa yang terjadi kira-kira? Di masa ini tuh apa yang terjadi? Betul? Jadi perkembangan sel wajar sama beberapa itu jadi merangsang pertumbuhan folikel di otak ini. Oke. Jadi di fase ini itu ditandai dengan meningkatnya estrogen. Nah, apa fungsi estrogen sekarang kita bahas?
Tadi udah jelas, follicle stimulating hormone fungsinya adalah untuk mematangkan follicle. Nah sekarang estrogen di sini ngapain dia? Jadi cameo. Kan pasti ada perannya di sini kan? Ngapain dia di sini? Untuk memberikan umpan balik negatif pada HPG, dan akhirnya nanti karena LH itu mengalami lonjakan, terus estrogennya juga, jadi nanti terjadinya ovulasi. Ovulasi. Oke. Apa yang disiapkan di sini? Sedang ngapain dia sebenarnya? Sedang betul, sedang menunggu untuk dibuahi. Jadi sebenarnya peristiwa ini adalah proses untuk mempersiapkan kehamilan. Setiap bulannya tubuh perempuan itu sedang mempersiapkan untuk terjadinya kehamilan. Oke, ini kan keluar kan? Nah, yang terjadi berikutnya adalah tadi ya, estrogen menyiapkan pembuluh darah dan lain sebagainya adalah untuk pada saat nanti dia dibuahi, terjadi fertilisasi, ini akan menjadi lingkungan yang aman, yang nyaman buat si zigotnya nanti kan. Nah, di sini kemudian kalau misalnya dia tidak dibuahi, tidak terjadi fertilisasi, maka si folikel ini berubah menjadi apa? Corpus luteum. Oke? Ditandai dengan yes, betul, corpus luteum. Ini udah masuk nih berarti ke fase luteal. Ditandai dengan apa? Dengan tadi ada satu hormon yang belum kita bahas. Progesteron. Oke, jadi tadi estrogen udah kita bahas pada follicular phase gitu ya. Kemudian dia masuk ke luteal phase ditandai dengan peningkatan dari hormon progesteron. Ngapain si progesteron di situ? Ngobrol sama LH gitu ya. Hai. Ngapain si progesteron di situ? Untuk memberikan umpan balik positif, sehingga sumbu HPG kembali siap untuk memulai siklus. ya, oke. Mulai siap kan? Berarti lagi nyiapin apa dia di sini? Yes, endometrium. Oke. Di sini terjadilah, nanti kita bahas di fase uterin apa yang terjadi. Artinya si hormon ini boleh lanjut Kak Ajo. Nah, hormon ini seperti ini, dia berfluktuasi sebagai penanda apa yang akan terjadi. Oke, di sini tadi FSH dan LH kemudian meningkat di sini di peak gitu ya. Kemudian nanti terjadi melandai. Oke. Nah, estrogen juga demikian. Estrogen meningkat kemudian terjadi ovulasi kan. Nah, progesteron meningkat justru pada fase luteal. Tadi kita sebut sudah. Oke. Di pada fase luteal ditandai dengan meningkatnya progesteron, pada fase folikuler ditandai dengan estrogen. Ini juga kalau kita tarik ke atas, estrogen ini hubungannya sama apa? Follicle stimulating hormone ataupun nanti ada yang berkaitan juga dengan luteinizing hormone, karena nanti menjadi penanda kapan estrogennya, progesteronnya akan rilis gitu ya. Nah, ketika telurnya tadi kita balik lagi, ketika telurnya tidak berhasil difertilisasi, maka terbentuklah corpus luteum. Oke. Kemudian ketika corpus luteum ini berregresi gitu ya, maka terjadi juga kalau kita lihat di sini apa? Di sini hormon progesteronnya turun. Nah, ketika hormon progesteron ini turun, dia akan memicu pengeluaran dari asam fosfatase dan enzim lysis. Nah, kedua enzim ini menyebabkan terjadinya pengeluaran dari prostaglandin. Tadi dibahas kan, prostaglandin itu ngapain? Nah, ini penyebabnya nih.
Jadi progesteron dipercaya sebagai marker untuk menahan keluarnya prostaglandin. Maka ketika progesteronnya udah turun, udah nggak ada yang nahan kan, maka prostaglandinnya jadi meningkat. Sampai sini paham ya, clear? Hubungan antara 4 hormon itu lalu sampai ke prostaglandin dulu. Ini baru sampai sini nih. Ntar baru kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Clear? Mau diulang? Oke. Soalnya ini jam-jam abis makan siang tuh berat memang. Saya sampai nyiapin kopi tuh. Ini udah ngulang yang ketiga. Harusnya tadi di record aja kan? Oke, jadi mau diulang dari mana? Dari asid. Hah? Dari? Dari asid. Dari keluar. Oke. Keluar tadi? Asam Asam fosfatnya. Dari situ ya. Oke. Karena kan tadi kita udah bahas bahwa ada uterin. Boleh balik dulu Kak Ajo. Nah, ini ada fase ini kan? Ada fase folikuler, ada fase luteal. Fase folikuler ditandai dengan FSH dan estrogen. Oke. Kemudian ovulasi. Kan estrogennya meningkat ovulasi. Lalu ini tadi rumahnya sebenarnya bukan rumah sih, tapi tempatnya siapa tadi? Ovum. Dia kemudian kan karena tidak dibuahi, maka dia berubah nih. Folikelnya menjadi corpus luteum. Pada saat ini, maka hormon yang bertanggung jawab sebenarnya adalah siapa? LH kan? Luteinizing hormone. Nah, seiring berjalannya fase luteal ini, maka si corpus luteum ini bertanggung jawab terhadap pengeluaran progesteron. Karena karena si corpus luteum itu lama-lama dia regresi, lama-lama dia hilang, maka progesteronnya juga turun. Kembali lagi ke gambar yang setelahnya Kak Aju. Turun. Nah, apa fungsi dari progesteron? Yang pertama adalah dianggap progesteron ini adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran dari prostaglandin. Nah, ketika hormon progesteron itu tinggi, maka dia akan menahan pengeluaran dari asam ini nih. Oke, si asam fosfatase dan enzim ini. Nah, ketika dia turun, kan udah nggak ada yang nahan. Oke, maka pengeluaran dari si asam-asam ini juga bertanggung jawab terhadap peningkatan dari kadar prostaglandin. Maka kalau kita mau gambarkan secara sederhana, ketika progesteron turun, maka prostaglandin akan meningkat. Sampai sini clear? Oke, sip. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, progesteron ini juga berkaitan dengan respon inflamasi. Jadi adanya progesteron itu sebagai penangkal menghambat terjadinya adanya reaksi inflamasi. Nah, reaksi inflamasi di uterus itu terjadi pada proses menjelang menstruasi, nanti kita akan bahas, sehingga kadang-kadang ada perasaan gitu ya bahwa kita kayaknya nggak enak badan nih gitu, karena memang ada peningkatan suhu inti tubuh sebesar 0,5 derajat. Jadi lebih hangat. Ya. Nah, lanjut ke Ajo. Sampai sini itu tadi terjadi pada fase ovarian. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke organ uterusnya. Ke bagian uterusnya. Oke. Di uterus, sebelum kita masuk apa yang terjadi, kita harus tahu dulu bagaimana struktur anatomi dari uterus. Ini kalau dibuka, oke, ini gambaran dari uterus. Oke, uterus itu terdiri dari 2 lapis. Yang pertama namanya adalah miometrium. Kira-kira miometrium untuk apa fungsinya? Gitu kan? Betul. Nah, miometrium itu lapisan yang terdiri dari otot. Kalau otot fungsinya untuk apa? Kontraksi. Oke, jadi fungsi pertama clear adalah untuk kontraksi. Kemudian untuk apa? Yes, kontraksi itu menyebabkan nantinya terjadi transportasi. Kita kembali lagi ke gambar ini, ke organ ini.
ketika sudah keluar dari folikel gitu ya, si sel telurnya itu kan dia akan berjalan kemana? Ke tuba Fallopi. Dia akan nongkrong di sini. Ngapain di sini dia? Nunggu untuk didatengin sama sperma. Jadi tempat terjadinya fertilisasi adalah di tuba Fallopi. Oke. Sperma masuk gitu ya. Kemudian bagaimana caranya dia bisa nyampe ke sini? Otot, betul. Maka fungsi miometrium dalam hal pembuahan adalah untuk mengantarkan si sperma ketemu sama ovum. Oke. Nah, yang kedua fungsinya adalah dalam masa kehamilan. Kira-kira untuk apa? Untuk melebarkan. Bayangkan kalau rahim yang sekecil ini bisa menampung, memuat bayi seukuran 3 kg. Kalau dia tidak punya daya untuk ekspansi, untuk membesar, melebar gitu ya. Maka fungsi dari miometrium pada masa kehamilan adalah untuk expansion gitu ya, expanded selama masa kehamilan, dan nanti akan kembali ke ukuran pada saat melahirkan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ada namanya endometrium. Nah, ini yang dari tadi kita sebut-sebut. Siapa itu endometrium? Endometrium itu adalah dinding rahim. Dinding rahim ini terdiri dari 2 lapisan. Oke, ada yang namanya functional layer, ada yang namanya basal layer. Apa beda di antara keduanya? Basal layer dia memang ada di situ. Dia memang sudah ada di situ. Kemudian setiap bulannya progesteron ini bertugas untuk menebal. Nah, yang menebal itu adalah functional layer. Dan ketika nanti pada masa menstruasi dia akan luruh. Nah, yang menebal dan meluruh ini adalah functional layer. Oke? Sampai sini clear? Clear, lanjut. Nah, lalu apa yang terjadi? Tadi kita bicara mengenai yang terjadi di ovarium. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi di uterus? Hormon-hormon tadi yang kita sebutkan, progesteron utamanya, dia bertanggung jawab untuk penebalan dari dinding rahim. Buat apa? Kenapa dinding rahim harus tebal? Betul. Jadi fungsi dari endometrium menebal itu adalah untuk mempersiapkan tempat menempelnya zigot. Jadi misalnya nih dia udah berhasil bertemu di tuba Fallopi, alhamdulillah udah berhasil membelahlah menjadi blastosis gitu ya, hingga menjadi zigot. Kan dia akan bertumbuh. Kalau di tuba Fallopi tumbuhnya kan tidak memadai, maka tempat tumbuhnya, rumahnya si janin ini adalah di dalam uterus, dalam rahim. Dia harus nempel. Nempelnya kemana? Ke endometrium. Makanya endometriumnya harus tebal. Untuk apa? Untuk nanti si zigotnya ini bisa nempel. Kalau misalnya endometriumnya terlalu tipis atau tidak suportif gitu ya, maka tidak akan terjadi penempelan ini. Luruh kan? Maka jadi bisa jadi keguguran. Janinnya tidak dapat dipertahankan. Atau karena terlalu kontraksinya terlalu hebat gitu ya. Makanya ada nanti pada masa kehamilan ada hormon-hormon yang bertujuan untuk mengurangi kontraksi. Kenapa? Karena kalau kontraksinya terlalu hebat, bayangin aja nih semennya belum ajak ketempelan sesuatu terus dia bergerak-gerak, dicopot kan? Nah, ini makanya pada beberapa case ada yang diminta untuk rahimnya belum kuat gitu kan, janinnya belum kuat, bed rest, supaya nanti tidak terjadi terminasi tadi, keguguran ya, baik itu secara
natural ataupun dan ada beberapa kondisi penyakit misalnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke menstruasi, makanya pada saat fase di mana sedang mempersiapkan kehamilan gitu ya, endometrium ini akan menebal sehingga pada saat ovulasi kalau tidak berhasil difertilisasi, maka yang terjadi apa? Hah? Luruh, dinding rahimnya jadi luruh gitu ya, keluarlah bersama darah. Jadi ada 3 fase kan tadi, menstrual phase, proliferative, and secretory phase. Nah, kalau kita lihat satu persatu, Kak Ajo boleh lanjut. Nah, pada masa menstrual phase gitu ya, si endometrial ini dia menunjukkan ciri-ciri seperti jaringan yang sedang inflate. Ada merahnya gitu ya, ada edema di situ, bahkan mengeluarkan beberapa kemokin gitu ya, atau sel darah putih yang menunjukkan bahwa di sini terjadi suatu peristiwa peradangan. Macam-macam nih namanya, ada interleukin 8, ada interleukin 1, interleukin 6, ada tumor necrotic factor alpha dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga pada saat terjadi eksfoliasi ini juga akan berhubungan dengan si progesteron tadi. Kan tadi progesteron kan yang menurun. Nah, ada beberapa enzim juga yang nantinya akan keluar. Salah satunya adalah metaloproteinase. Oke, lanjut lagi ke Ajo. Nah, masuk ke proliferative phase. Nah, ini dia akan meningkat terus sampai nanti ovulasi. Oke, setelah ovulasi, habis itu nanti setelahnya dia masuk ke secretory phase, gitu ya. Dia akan semakin berkurang, menurun ini ya. Jadi ini fase menstruasi, ini proliferasi, secretory siap-siap. Kemudian nanti masuk ke fase menstruasi kalau sekali lagi kalau tidak ada fertilisasi. Oke, lanjut. Oke, checkpoint. Ada yang masih ingat gak? SSH dan SSH. Follicle stimulating hormone dan Oke, lanjut. Nah, sekarang kita kembali lagi ke progesteron. Oke, bagaimana patofisiologinya ini terjadi? Lagi-lagi progesteron ini sudah disebutkan dia bahwa dia punya anti-inflammatory effect. Jadi dialah yang memegang peran bagaimana nantinya muncul atau tidaknya rasa nyeri gitu ya yang berkaitan dengan inflamasi. Nah, jadi pada saat sebelum menstruasi, ini gambar yang pertama. Tadi kan corpus luteum hubungannya sama progesteron kan? Nah, kalau sebelum menstruasi, ini dia akan pada fosfolipid gitu kan, di sel membran ada fosfolipid. Nah, ini bentuknya adalah omega 6, asam lemak omega 6. Oke. Nah, ketika progesteronnya ini menurun jumlahnya, si omega 6 ini di breakdown, dipecah. Namanya asam arachidonat. Tadi yang tadi disebut-sebut sama teman-teman, ya. Nah, si asam ini terus kenapa perlu dibahas? Karena si asam ini akan masuk ke jalur biokimiawi yang disebut sebagai siklooksigenase, COX, oke, dan kelima liposigenase. Lalu kenapa si asam arachidonat yang masuk di dalam fase COX ini akan menjadi prostaglandin? Kemudian akan masuk ke fase 5 liposigenase ini akan menjadi leukotrien. Dua senyawa ini menyebabkan terjadinya vasokonstriksi dan kontraksi dari miometrium. Akibatnya apa? Vasokonstriksi itu apa? Pengecilan ya, diameter dari pembuluh darah. Akibatnya apa?
terjadinya penurunan dari suplai darah, suplai oksigen, kondisi yang dikenal dengan nama iskemia. Iskemia menyebabkan terjadinya hipersensitisasi pada saraf, muncullah pain. Jadi ini nih, kenapa orang nyeri high dysmenor itu nyeri, karena ini yang terjadi. Oke, sampai sini clear? Lanjut. Nah, ini gambar berikutnya tadi melibatkan prostaglandin 2 alfa gitu ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya, hanya menjelaskan bagaimana si PGF2 alfa dan PGE2 ini berkontribusi terhadap terjadinya sensitisasi dari akar saraf aferen dan terjadinya vasokonstriksi dan kontraksi miometrium yang menyebabkan terjadinya iskemia sehingga menyebabkan terjadinya sakit, nyeri. Oke, lanjut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Itu tadi kita baru sepertiga perjalanan, masih panjang ini perjalanan. Kayaknya nanti saya tolong di-remind ya kalau waktunya udah mau selesai. Oke, sampai sini paham dulu apa yang terjadi, bagaimana hubungan antara hormon dan anatomi yang terjadi di fase menstruasi. Aman? Oke. Lanjut ke tipe-tipe dysmenorrhea. Tipe-tipe dysmenorrhea tadi sudah disebutkan juga ada 2 tipe. Ada primary dan ada secondary. Apa bedanya? Primary, tanda pertama primary. Primary? Ayo, guys. Primary guys. Primary education. Berarti tingkat 1 gitu ya. Secondary berarti tingkat 2. Enggak gitu. Beda, ini beda. Apa dong bedanya? Tadi udah dijelasin dong. Saya udah ngangguk-ngangguk tadi. Oke, aman nih, udah paham nih kayaknya. Bukan karena masalah. Yes. Beda pertama, beda yang paling mendasar adalah primary dysmenor tidak diikuti dengan gangguan patologis pada organ reproduksi. Nggak ada kelainan, nggak ada gangguan. Clear? Emang prostaglandinnya aja yang ada gitu, yang berlebihan gitu ya. Tapi pada secondary dysmenor itu ada kelainan, ada patologis pada organ reproduksi. Oke? Tanda yang kedua adalah kapan dia muncul. Kalau dysmenor primer itu munculnya setelah terbentuknya pola menstruasi yang yang rutin. Jadi pada saat seseorang perempuan itu menarke itu pertama kali menstruasi, biasanya fase siklus menstruasinya belum teratur. Jadi bisa jadi 2 bulan sekali, bisa jadi 3 bulan sekali, gitu ya, bisa jadi setahun cuma 2 kali, gitu. Jadi polanya sangat beragam. Jadi as soon as polanya sudah terbentuk, setelah 1 tahun misalnya ya, atau 6 bulan, udah kebentuk nih setiap bulan, lalu dia nyeri, nah itu primary. Tapi kalau ujung-ujung nggak pernah sakit, nggak pernah dysmenor, tiba-tiba usianya udah 20-an atau 30-an atau 40-an baru nyeri, baru berasa dysmenor, itu adalah secondary. Oke, jadi nggak ada tuh cerita nggak pernah nih sehat bugar, nggak pernah dysmenor, tiba-tiba jreng umur 40 kok dysmenor ya? Ya udah, coba diperiksa lebih lanjut. Suspeknya ada masalah, ada gangguan. Karena kalau yang primary itu dia terbentuk udah dari dulu, nggak tiba-tiba muncul. Oke, lanjut. Nah ini perbedaannya ya. Jadi primary itu sekitar segini, tapi biasanya dia right after polanya terbentuk itu udah ada primary. Secondary ya nanti gitu waktunya ya. Oke. Kamu gitu.
Lanjut dulu Kak Ajo. Nah, jadi risk factornya apa? Kita akan fokus pada primary ya, karena kalau secondary ini udah ada masalah, tidak lagi menjadi ranah kompetensi fisioterapi. Bukan tidak akan dihandle, tapi di refer dulu, dipastikan dulu keluhannya apa, masuk kontraindikasi atau enggak, dan apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau primary, insya Allah aman, karena nggak ada masalah kan. Sebenarnya dia cuma karena prostaglandinnya berlebihan gitu, jadi kita masih bisa handle gitu. Nah, ini risk factornya yang pertama adalah usia pada saat menarke. Semakin cepat dia menarke, semakin tinggi resiko dia mengalami dysmenorrhea. Panjang durasi dari menstruasinya. Oke, tadi kita udah cerita ya, menstruasi. Menstruasi itu biasanya 5-7 hari, ada yang sampai 10 hari. Lebih dari itu bisa jadi penyakit, bisa jadi patologis, gitu ya. Perlu diperiksa. Terus apa namanya? Derajat heavier tuh apa ya? Derajat volume dari menstruasinya seperti apa, gitu ya. Riwayat keluarga ada atau enggak yang disebutkan, pola hidup, merokok atau tidak, sedentary atau tidak, gitu ya. Ini juga menjadi salah satu faktor resiko. Salah dua faktor resiko, mood, stres, gitu ya. Nah, ini juga bisa meningkatkan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau lagi stres kita lebih sensitif. Betul. Bye-bye tuh yang laki-laki tuh, temen-temennya kalau lagi mau menstruasi, tolong di kondisinya diperhatikan. Kalau bisa pasang aromaterapi di ruang kerja, ya. Jadi zen semuanya. Oke, lanjut. Nah, onsetnya ini tadi kejadiannya kita udah bahas. Biasanya 6-12 bulan setelah menarke ini mulai kebentuk pola menstruasinya, sehingga kita bisa melihat bagaimana pola dysmenorrhea. Kemudian biasanya simptomnya di hari pertama, hari kedua, atau satu hari sebelum menstruasi, gitu ya, atau 1-2 hari setelah menstruasi, meningkat dengan gejalanya meningkat sesuai dengan jumlah atau volume darah biasanya. Semakin heavier, kadang ada di hari-hari tertentu yang jumlah aliran darahnya lumayan deras, biasanya rasa dysmenorrhea atau nyeri haidnya juga semakin meningkat. Oke? Lanjut Kak Ajo. Nah, karakteristik kram, gitu ya, tidak nyaman rasanya, seperti dicengkrem, seperti dipelintir, gitu ya, rahimnya. Kemudian yang cowok-cowok kalau mau nyobain, sekarang ada simulator, jadi biar bisa lebih menghayati, gitu ya. Jadi bisa. Ada tuh dulu saya lihat di Instagram, ada satu pameran di mana gitu, saya lupa. Terus dia punya real life experience kan, pakai simulator itu untuk menstruasi sama melahirkan. Jadi bisa lebih empati gitu ya sama teman-temannya gitu. Kalau lagi menstruasi itu gimana sih gitu? Kok kalian kayaknya lebay banget? Nggak lebay, emang sesakit itu gitu. Nah, cobain deh. Rasanya seperti apa? Dulu saya pernah bawa mahasiswa ke Kimeri. Nah, di situ tuh ada kantung yang ukurannya sama seperti ibu hamil 9 bulan. Terus yang cowok, siapa yang mau nyobain gitu kan? Sotoy nih yang cowok mau nyobain. Pas dicobain dia langsung menyerah gitu kan. Nah, jadi ternyata seperti itu. Kalau teman-teman mau nyobain, adalah sekarang udah canggih, bisa dicoba. Nah, intinya adalah rasanya sangat tidak nyaman, seperti dicengkrem gitu ya, seperti diperes rasanya, sakit sekali, dan mungkin saja bisa diikuti sama gejala-gejala yang lain. Gitu ya, nanti kita bahas gejala-gejalanya. Nah, tanda ketiga yang membedakan antara primary dan secondary adalah rasa nyeri. Area rasa nyerinya tuh di mana? Kalau primary itu dia merata, oke? Tapi kalau secondary dia cuma satu sisi, ya kan? Kita
kita kan kalau lagi menstruasi rasanya ya seperut-perutnya gitu kan, sebawah-bawah ini. Tapi kalau yang secondary ya dia cuma satu sisi aja gitu ya, rasa sakitnya either di kiri atau di kanan. Nah ini kalau memang nanti pada saat kita ketemu pasien dan ada tanda-tanda yang seperti itu ya kita suspek kemungkinan besar ini adalah secondary bukan lagi primary gitu ya. Lanjut, nah ini kita bahas untuk simptom yang menyertai. Jadi ada physical symptomsnya ada yang sistemik itu misalnya tadi udah disebutin ada nyeri diare payudara, pegel-pegel, di sendi-sendi juga merasa nyeri gitu ya, ada yang sakit pinggang, migrain gitu ya. Nah ini adalah sakit kepala, ini ciri-ciri sistemik dari dismenor. Yang berikutnya Kak Ajo. Nah yang gastrointestin ini juga ternyata lumayan banyak ya, mual, muntah, demam, sampai pingsan kadang-kadang gitu ya, konstipasi, bahkan ada yang diare, berkeringatnya lebih atau mungkin berkemihnya lebih gitu. Jadi ada beberapa faktor dan ini dari satu perempuan ke perempuan yang lain bisa jadi berbeda-beda. Saya nggak dismenor, tapi saya sakit pinggang sama migrain. Gitu. Jadi banyak banget yang nanti mungkin teman-temannya kalau mau di interview seperti Hera gimana gitu kan, ini oh beda, bisa jadi beda, tapi umumnya gejala-gejalanya seperti ini gitu ya. Ada yang 1-2, ada yang jerawatan gitu ya, kalau mau menstruasi muncul hormonal, acne gitu kan, macam-macam. Jadi sangat bervariasi. Lanjut lagi Kak Ajo. Nah ini yang mungkin kadang-kadang jadi apa ya, yang tadi tuh malah jadi ya udah lah ya. Nah ini yang justru mungkin jadi terlihat sekali gitu, moodnya bisa berbeda gitu kan. Sehari ini nangis-nangis di pojokan gitu kan, marah-marah, besok-besok dia ketawa-ketawa gitu kan. Ini orang kenapa? Enggak, dia cuma kemarin lagi mau dapet gitu kan. Jadi bisa jadi lebih cemas, bisa jadi lebih mudah marah, atau bahkan depresi gitu. Nah ini perlu dicek nih, kalau depresinya udah menstruasi tapi masih depresi, nah ini kemungkinan besar memang berhubungan sama mental health. Tapi kalau as long dia cuma sehari 2 hari terus habis itu udah enak, ya ini memang berkaitan dengan menstruasi, gejala-gejala menstruasi. Tapi kalau udah terlalu lama, udah menstruasi masih tetap gak enak moodnya, nah ini memang mungkin dia betulan depresi. Jadi bukan cuma yang berhubungan sama menstruasinya aja. Oke, lanjut Kak Ajo. Nah, masih ingat? Physical, dia apa tadi? Ya, yang physical apa? Yang berubah, yang berasa pusing, pegel-pegel, mual, nyeri. Udah 3 ya. Lanjut. Nah, so gimana nih kita sebagai nakes? Yang pertama, saya selalu bilang sama teman-teman gitu ya, calon-calon fisioterapis, sekali lagi peran kita itu bukan hanya di kuratif, bukan hanya di rehabilitatif. Kita punya peran di edukasi, punya peran di promosi, preventif. Maka peran kita tuh kalau bisa dimainkan juga yang promosi sama preventifnya gitu ya, dengan memberikan edukasi. Tadi teman-teman kelompok 4 sempat mention ya bahwa anak vokasi bikin senam. Nah itu baru kejadian tuh beberapa bulan yang lalu. Dan setelahnya ternyata setelah turun lapangan, jadi kita kan ada Pengmas ya. Nah pada Pengmas waktu itu bareng sama saya, ayo dong kita angkat kasus dismenor. Terus mereka akhirnya bikin kreasi senam. Senamnya kemudian berlanjut pada akhirnya bikin penelitian. Ya, jadi kalau ada curiosity dari teman-teman semua berkaitan dengan apapun itu gitu ya, tidak harus di kasus Keswan atau dismenor, tapi dimunculkan karena kita masih butuh banyak penelitian juga gitu ya untuk mendukung arah profesi fisioterapi yang lebih baik. Nah, clinical approach yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan pasien adalah yang pertama kita melakukan beberapa
adalah untuk menegakkan kira-kira ini primary atau secondary dysmenorrhea, karena itu dulu yang paling penting, gitu ya. Nah ini adalah bagian dari yang secondary dysmenorrhea, endometriosis, pelvic inflammatory disease, itu semuanya masuk ke kategori secondary, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu apa saja hal-hal yang mungkin menjadi red flag untuk seorang fisioterapis kalau dia lanjut ke tahap berikutnya. Sebenarnya ini nggak yang fatal-fatal banget kalau kita treatment juga, tapi ada hal-hal tertentu yang rasanya kalau langsung ditreatment oleh fisioterapis ini efikasi dari treatmentnya juga nanti dipertanyakan, gitu ya. Dan kayaknya memang sudah seharusnya kalau kita menemukan kasus ini ya di refer ke OB-GYN dulu, gitu ya, dicek dulu, tegakkan diagnosanya, kita bisa masuk daerah. Contoh endometriosis. Nanti kita akan bahas tapi di pertemuan setelah UTS. Endometriosis ini kan salah satu kondisi di mana endometrium tadi namanya kan endometriosis ya. Iya. Jadi si penyebabnya adalah si endometrium. Endometrium kan tadi bisa menebal ya. Dan nanti dia menurun. Nah, pada kasus endometriosis, si endometriumnya ini, lapisan functional layer-nya tadi ini, dia nggak tumbuh hanya di area uterus. Dia bisa tumbuh di tuba Fallopi, dia bisa tumbuh di ligamen-ligamen sekitarnya, dia bahkan bisa tumbuh di area perut. Oke, sehingga kemungkinan besar juga nanti akan mempengaruhi fertilitas. Akan ada infeksi, akan ada adesi dan lain sebagainya. Maka kalau itu langsung ke kita, kok ya rasanya harus tidak seperti itu, gitu ya. Dia perlu melakukan pengobatan lain dulu, gitu kan, baru nanti ke fisioterapi. Karena kalau langsung ke kita kayaknya kurang begitu optimal, gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih dia diagnosanya apa. Lanjut. Nah, apa yang kita lakukan untuk mengetahui itu semua? Tentu saja ada tata laksana fisioterapi yang dimulai dengan melakukan anamnesis, history taking. Kita tanya, ini riwayat perjalanan sakitnya gimana? Kalian belum belajar, jadi mungkin agak sedikit bingung, tapi intinya ketika seorang pasien datang ke fisioterapis, yang pertama kali dilakukan adalah history taking, anamnesis. Dimulai dari mencari tahu informasi terkait dengan identitas diri, gitu ya, sampai ke kondisi penyakitnya seperti apa, riwayat penyakitnya itu seperti apa. Nah, apa aja yang perlu kita cari tahu nih, daftar pertanyaannya apa? Pada kondisi ini yang perlu kita cari tahu adalah ini semua. Usia pada saat menarke atau pertama kali menstruasi itu kapan, durasi dari siklusnya berapa lama, reguler atau tidak, berapa volume darah yang keluar, gitu. Mungkin kita nggak perlu berapa cc Bu, agak bingung ya, ya bisa ditanya sedikit, normal atau banyak, gitu kan. Ya kalau diukur juga agak susah, emang dia bawa ini kan enggak, gitu ya, dia agak susah. Tapi kita bisa, atau mungkin kadang-kadang diganti dengan berapa jumlah pembalut yang dipakai sehari, itu juga mengindikasikan dia banyak atau enggak kan. Nah, itu juga bisa. Lalu apakah ada cairan selain darah atau selain cairan normal vagina yang keluar? Bisa jadi ada nanah atau ada apa, itu kan bisa banget. Nah, itu perlu dicari tahu juga. Oke, lanjut ke Ajo. Nah, ini berkaitan dengan lokasi. Tadi kan kita pengen tahu tipe nyerinya gimana, lokasinya seperti apa. Kan tadi kita tahu kalau yang primary dia rata, tapi kalau yang secondary dia unilateral, bisa kiri aja atau bisa kanan aja, gitu kan. Jadi kita perlu tahu. Lalu yang berkaitan juga dengan kondisi-kondisi lain, gitu ya. Misalnya adakah tadi simptom yang sakit kepala dan lain sebagainya, itu kita perlu coba cari tahu. Lanjut lagi Kak Ajo. Nah, ini yang berkaitan sama aktivitas seksualnya. Pada beberapa kondisi barangkali tidak semua yang datang ke kita sudah aktif secara seksual, gitu ya. Tapi pada mereka yang sudah aktif, kita boleh tanyakan bagaimana riwayat aktivitas seksualnya, gitu ya. Termasuk misalnya adakah
riwayat terinfeksi penyakit seksual menular seksual. Ya, itu kita perlu tahu gitu kan, bukan mau kepo terus ntar kita ceritain ke orang, enggak. Cuma kita harus tahu itu, karena bisa jadi penyebab ininya kan tadi ada penyakit, tadi ada pelvic inflammatory disease, ya kan? Itu salah satunya adalah infeksi. Lalu apakah pernah menjalani pembedahan di area pelvis atau pernah mengalami sexual abuse, kekerasan seksual, ya itu juga masuk ke dalam salah satu resiko dari dysmenorrhea. Jadi mereka yang pernah mengalami sexual abuse itu dalam beberapa referensi menyatakan resiko untuk dysmenorrhea juga cukup tinggi. Lanjut. Nah, lalu physical examination-nya gimana? Ini masuk ke physical examination, kita bisa bagi, nggak usah digaris-garis perut pasiennya. Dicoba dibayangin aja gitu ya, dibagi 4, jadi ada 4 kuadran, right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, dan left lower quadrant. Kan tadi kita tahu kalau kita bagi di sini organnya ada apa aja. Kalau sakitnya di atas kan berarti organnya lebih banyak ke organ-organ pencernaan. Ini ada hati gitu ya. Di sini barangkali ada lambung ya, barangkali dia sakit mah atau sakit GERD gitu kan. Nah, di bawah sini kita bisa tahu ada apa. Oke? Jadi ini adalah palpasinya. Next, Kak Ajo. Ini adalah pelvic examination. Dari tadi kan dia nangkring ya, nganggur. Nah, jadi apa? Ini dia fungsinya. Jadi pada pemeriksaan pelvic nanti kita kemungkinan akan lebih banyak belajarnya pada pelvic floor di setelah UTS. Nah, kita tentunya posisi pasiennya undress ya, nggak mungkin dia pakai celana terus kita bisa lihat gitu kan. Jadi dia pasti undress, lalu kita bisa lihat organ genital dianya gitu ya, secara eksternal kita bisa lihat apakah ada sign of trauma gitu ya. Kemudian apakah ada abnormal dari fitur alat kelaminnya gitu. Kita bisa palpasi juga apakah ada nyeri dan lain sebagainya yang bisa jadi dysmenorrhea itu berkaitan juga dengan struktur dari reproduksinya gitu ya. Lalu next adalah kalau di objek itu ada kayak corong bebek, kalau pernah lihat metal nanti bisa dimasukkan ke vaginanya lalu dibuka. Nah, kalau fisioterapis itu bisa dengan bimanual examination. Disclaimer, nggak semua fisioterapis boleh atau bisa melakukan examination. Hanya mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi atau yang sudah melalui pelatihan khusus. Karena dia akan menggunakan jarinya untuk masuk ke dalam vaginanya. Oke, jadi tidak semua orang bisa melakukan itu dan tidak semua pasien eligible untuk dilakukan pemeriksaan bimanual. Oke. Satu, harus ada konsen dari pasiennya, yes or no untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua, buat mereka terutama yang belum menikah, ini juga saya pribadi tidak merekomendasikan, meskipun beberapa fisio lainnya melakukan gitu ya, tapi saya pribadi tidak merekomendasikan. Dan usia di bawah 18 tahun kayaknya untuk menggunakan bimanual examination juga belum saatnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Tentu saja ini ada opening dari vaginanya gitu ya. Nah, ini adalah kalau bisa dilihat dari atas, tengah, dan bawah, ini sesuai sama posisi dari organ yang tadi ada di dalam sini. Ini ada kandung kemih gitu ya. Jadi ini ada tempat pipisnya, kemudian ini vaginanya, ini adalah bagian dari usus rectum, anus. Oke? Nah, jadi nanti dimasukkan ke dalam vaginanya, lalu biasanya satu jari masuk, terus nanti kita bisa raba apa yang ada di dalamnya. Apakah ada massa, benjolan gitu ya, atau otot-ototnya, tightness, atau bahkan terlalu loose, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini bisa menggunakan bimanual examination. Jadi kita bisa lihat ada abnormalitas nggak dari struktur di dalam pelvis. Oke, lanjut ke Ajo. Terima kasih. Nah, ada alat lain yang bisa pakai ultrasound. Disclaimer, ultrasoundnya bukan ultrasoundnya. Beda. Ini ultrasoundnya gitu ya. Lagi-lagi posisinya dimasukkan gitu ya.
Visio juga saat ini sepertinya kalau di Indonesia belum dibekali, karena kita juga dibatasi oleh regulasi ya. Jadi nggak semuanya bisa dikerjakan oleh Visio. Ini ada porsinya Visio, ada porsinya nakes yang lain gitu. Jadi kita menghargai itu. Kalau ini saya sendiri belum pernah melakukan gitu ya. Jadi hanya untuk informasi aja. Kalau banyak loh sebenarnya alat tools yang bisa digunakan untuk diagnostik. Lanjut. Nah, ini cuma untuk sebagai wacana, bukan wacana, membuka cakrawala wawasan gitu ya. Apa hubungan antara dysmenor dengan lumbopelvic? Nah, dari berbagai macam literatur, masih sangat sedikit literatur yang mengangkat ini bahwa ada hubungan antara lumbopelvic terkait dengan alignment, mobilitas, dan dysmenor. Jadi beberapa penelitian menyebutkan bahwa otot-otot core muscle gitu ya ditemukan pada mereka yang dengan dysmenor. Boleh lanjut Kak Ajo, itu berbeda dengan yang non dysmenor gitu ya. Muscle endurance-nya, kemudian mobilitas dari lumbopelviknya itu juga berbeda. Sudut dari lumbopelviknya itu juga mengalami perbedaan gitu ya. Lanjut lagi. Nah, sehingga ini menyebabkan terjadinya adjustment dari posisi pelvic. Nah, misalnya ada beberapa studi yang melakukan penelitian gitu ya. Dia menyebutkan bahwa adanya perubahan dari pelvic ini menyebabkan terjadinya imbalance muscle dan juga ligamen, sehingga menyebabkan si uterus tadi dia ke arah retro, ke belakang. Nah, ini yang menyebabkan juga timbul rasa nyeri gitu ya. Nah, tentu saja ada beberapa pendapat juga gitu ya membahas terkait dengan bagaimana tadi perubahan dari derajat mobilitas dan lain sebagainya ini juga bisa merestriksi aliran darah sehingga jadi iskemik tadi gitu ya, dan jadi timbul nyeri. Maka disinilah fisioterapis itu harus bisa melihat suatu kondisi dysmenor ini beyond dari rasa nyerinya aja. Kita cek juga posturnya seperti apa. Barangkali dari posturnya ada masalah, makanya dia akhirnya menjadi dysmenor. Nah, ini lagi diteliti oleh kakak kelas kalian yang sekarang sedang di semester 8. Ada 2 orang yang akan meneliti tentang hubungan antara lumbopelvic dengan dysmenor. Ada 2 orang lagi yang meneliti terkait dengan hubungan dysmenor dengan konsentrasi belajar dan aktivitas fisik. Lalu ada 2 lagi yang menjelaskan meneliti terkait hubungan PCOS, gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang mengencourage kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Yang PCOS ini bahkan dia mulai karena ada keresahan dari diri dia sendiri. Jadi dia mencoba untuk mengangkat itu ke karya ilmiah. Nah, kita masih butuh banget berbagai macam penelitian untuk bisa mendukung beberapa pendapat yang berkaitan dengan kondisi-kondisi penyakit tertentu. Lanjut Kak Ajo. Nah, treatmentnya apa? Secara umum, treatment yang sering kali dilakukan adalah dengan beli obat di warung, ya. Beli aja tuh Panadol, gitu kan, Sanmol, gitu. It works, tapi in short term. Jadi cuma sebentar, nggak mengatasi masalah. Bayangin kalau dia ternyata masalahnya adalah tadi postur. Bila kali obat Sanmol bisa benerin postur kan enggak ya. Nah, makanya tadi kita harus melihat si pasien kita ini sebagai satu holistik gitu ya, komprehensif. Lanjut. Wah, ini mah tadi udah ya dijawab ya. Kalau nggak bisa dijawab mah keterlaluan. True or false? Ayo, benar atau salah? True, no, true, true ya. Jadi yang belum, langsung
tinggal jawab doang, padahal true or false, tapi kayak jawabannya tuh kayak akan menentukan hidup dan mati gitu, seolah-olah nggak gitu lah. Oke, jadi yang belum aktif secara seksual tidak direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan pelvik secara invasif, jadi memasukkan jari fisioterapisnya gitu ya. Masih banyak cara lain yang non invasif, kecuali sangat perlu untuk dilakukan dengan konsen, dengan persetujuan dari pasien. Oke, lanjut. Fisioterapinya ngapain? Lanjut. Nah, ini exercise terapi aerobik dengan dosis intensitas sedang akan sangat baik untuk diresepkan karena nanti dapat bisa membantu pengeluaran dari hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon rasa senang, membuat kita senang gitu ya, jadi lupa akan rasa nyerinya, rasa sakitnya. Buat mereka yang tadi juga mengalami masalah core muscle-nya, kita bisa kasih latihan penguatan otot-otot core, banyak banget, bisa browsing sendiri. Tadi juga udah ditampilin gitu ya, atau ada lumbar stabilization, itu juga bisa digunakan gitu ya. Ini ada beberapa studi yang mendukung penggunaan dari beberapa tipe exercise tersebut. Lanjut, manual terapi, terutama buat mereka yang tadi mengalami masalah di area lumbolopelviknya, ini sangat bagus kalau kita bisa memberikan manual terapi. Lanjut lagi ke aja TENS. TENS ini sudah dianggap sebagai salah satu alternatif dari obat gitu ya, apalagi portable, kita bisa resepkan untuk dibeli di e-commerce, nanti kalau sakit bisa pasang sendiri atau dibantu sama fisioterapis. Caranya gimana? Ini ada beberapa frekuensi, kita bisa pilih yang high frequency, lalu nanti kita bisa tempelkan gitu ya, untuk membantu mengurangi rasa nyeri dengan cara dia meningkatkan ambang rasanya gitu ya. Lanjut, hip terapi sekarang banyak banget ya, nggak perlu pakai kompresan, udah ada menstrual pad gitu yang apa sih? Iya, yang tinggal ditempel gitu ya, harganya lumayan lagi kan. Bisa dipakai. Nah, fungsinya apa? Dia untuk vasodilatasi pembuluh darah, karena tadi kan efek dari prostaglandin tadi vasokonstriksi, maka di reverse dengan HIIT terapi dia bisa vasodilatasi pembuluh darahnya, aliran darahnya semakin bagus, akan mengeluarkan si zat-zat yang menyebabkan terjadinya nyeri. Oke? Conclusionnya intinya adalah mainkan peran fisioterapi sebaik mungkin dalam hal edukasi, promosi, preventif, pun dalam kuratif ataupun rehabilitatif. Yang paling penting adalah kita bisa mendiferensiasi yang mana yang primary, yang mana yang secondary, karena ini jadi kata kuncinya. Dan ketika berhubungan dengan pasien, think beyond nyerinya, karena ada berkaitan dengan kualitas hidup. Jadi kualitas hidupnya jangan sampai berkurang atau menurun karena adanya rasa dysmenorrhea, ini rasa nyeri. Oke, itu aja mungkin, ini referensinya yang bisa dibaca nanti. Kayaknya udah saya masuk